Halo semuanya, selamat datang di Kisah Perantau. Ini podcast yang membahas kisah-kisah inspiratif dari mereka yang merantau, mengejar mimpi dan membawa perubahan meski jauh dari tanah air. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita sambut Mas Widarto. Halo Mas Widarto, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di sini ya. Diceritakan sedikit tentang latar belakang Mas Widarto, misalnya bagaimana awalnya Mas Widarto bisa datang dan kerja di Serbia. Kalau dulu saya ditawarin sama teman di Serbia sini, katanya gaji lebih besar karena sebelumnya saya kerja di Turki. 2 tahun saya di sana, cuma gajinya kecil karena waktu itu lagi inflasi juga ke sini. Karena dijanjiin kerja waktu itu 700 euro kalau pertama dulu kerja sini. 700 euro di Serbia. Nah, kalau dulu pertama Oh, kerja. kalau di Turki gajinya berapa kira-kira? Kenapa, me memilih untuk pindah ke Serbia untuk, cari kerja? Kalau dulu waktu di Turki itu saya kerjakan dulu awalnya di hotel. Di hotel itu cuma dapat berapa? 5 juta kalau nggak salah waktu awal dulu. Dalam Ngirim dalam, itu paling cuma ke dapat 4 currency juta. Indonesia ya? Habis Oh itu jadi saya pindah mhm, ke konstruksi, ternyata gajinya cuma naik sedikit jadi 6 juta, terus habis itu saya pindah iya, ke pabrik plastik dulu, naik mhm, lagi cuma jadi 7 juta, udah segitu-segitu aja iya. mentok deh. Itu 7 juta dirupiahin ya? Heeh, Iya, jadi ceritanya Mas Widarto ini, tidak langsung ya, maksudnya dari Indonesia langsung ke Serbia, pertama ke Turki dulu, iya kan? iya, Iya, jadi dari Turki baru ke Serbia. Karena iming-iming mhm, dijanjiin ada kerjaan bagus dari teman ya, itu alasannya ya? iya, Dan heeh, ternyata lumayan lah. lumayan, Ya kalau awal puas ya? dulu masih kecil kalau dulu, masih 600, 700 itu Iya, udah sekarang bagus, udah naik ya. Tapi sekarang awal udah pertama naik. kali datang, Mas Widarto waktu pertama kali datang ke sini gimana? Mas Widarto puas karena emang kerjaan yang dijanjikan sama teman bagus, apa emang, wah ternyata cuma segini, atau gimana? Gimana Mhm. perasaan pertama Kalau kali pas sampai dulu ke Serbia? gajinya awalnya ternyata kan kecil kalau di sini. Iya, nggak Kalau sesuai jadinya. normalnya orang Serbia aja saya tanya itu dia cuma dapat 400, 500 itu udah bagus Iya katanya. emang, ya average, salary di Serbia sih memang seperti itu ya, apalagi kalau di, kota-kota yang bukan di dekat Belgrade, maksudnya bukan kota kota utama, bukan capital Mhm. city kayak Belgrade ya. Contohnya saja di Novi Sad, average, rata-rata, gaji di Novi Sad itu bisa bisa cuma 400 euro, 450 euro. Iya itu, tapi kan tergantung pekerjaannya juga. Nah jadi, Iya, gaji gaji pertama berapa tadi? ditawarinnya dulu 700 cuman gaji pertama saya dapat itu 600 dulu. 600 euro ya, waktu pertama kali ke Heeh. Serbia. Jadi gimana, langsung dapat dukanya atau Mhm. pasti ya, karena nggak sesuai Ah, ekspektasi? kalau dulu waktu pertama datang itu langsung dapat dukanya itu karena kalau kita lihat pekerja-pekerja yang lain, yang orang Serbia itu kan mereka kerja cuma dari hari Senin sampai Jumat itu kan. Mhm. Kalau pekerja Indonesia itu enggak, ya dulu dikasih libur aja kalau kita sakit aja. Kalau kita belum sakit, Wah, ya belum libur. nggak dikasih libur ya? Enggak. Apa namanya, karena Susah mungkin karena jadi. budaya kerjanya juga beda sih, Mbak. Namanya orang Iya, Serbia kan di sini mereka kalau aku lihat sih nggak terlalu mentingin uang, jadi yang penting saya sehat, saya life masih mau balance, kerja. iya, Ya, iya ya. Jadi itulah perbedaan budaya kita sama budaya Serbia sini ya. Jadi dapat iya, pengalaman baru Mas Widarto. iya, Oke, pengalaman jadi barunya itu kalau hari Minggu keluar tuh, Mbak. berarti sukanya maksudnya dijelasin apa-apa aja sukanya lah. Sukanya dulu lah, nanti dukanya belakangan. Itu Kalau tadi bisa sukanya ya libur, bisa ya, minta libur ya. Mhm, kalau sukanya ya alhamdulillah kalau di sini, ya emang gaji lebih gede daripada di Turki dulu. Cuma ya mhm. kalau dibandingin sama tenaga kita kerjanya ya emang masih kurang lah, tapi ya sudah, ya alhamdulillah ada disyukurin. Makanan juga ya, sekalipun beda-beda rasa, ya Iya sudah. ya, karena di sini tidak ada restoran Indonesia, guys. Ya, Jadi nggak ada. jadi kita harus bawa bumbu-bumbu dari Indonesia, Mhm. kalau enggak ya Mmm, tapi aku dengar-dengar ada loh yang maksudnya bumbu-bumbu yang mungkin nggak semua bumbu Indonesia, cuman mirip-mirip sama bumbu kita di heeh. toko Cina di Belgrade. Udah pernah dengar Mas Widarto? Blok Pernah 70? dengar aja, tapi belum pernah ke Tapi sana. jauh sih ya, jauh dari Cacak, susah untuk dijangkau. Iya, Homesick homesick gimana homesick? Apa kalau homesick homesick itu lebih karena jam ininya, beda jamnya, Kak. Jadi kalau beda jam? misalkan kalau di sini kan beda 6 jam nih. Kalau Iya, kita betul. mau telepon kepagian, kalau kita malam telepon Mhm, juga udah kemalaman, iya emang betul. susah. Tapi kadang muncul nggak di kepala, "Ah,
Kangen banget nih sama keluarga, pengen pulang, udah nggak betah Ya gitu. kalau lagi sakit apalagi Kak, Cuma kalau lagi sakit pengennya ya? Iya. Iya iya, benar ya benar. namanya Gimana? orang lagi senang kita mana ya. Nah, sekarang kendalanya Mas Widarto pertama kali pas sampai di Serbia, karena kan pasti nggak tahu bahasa Serbia kan ya? Atau emang udah tahu, Iya, belajar dulu? enggak. Saya taunya Enggak? malah bahasa Inggris dipakai di sini. Ternyata pas nyampe sini juga kayak di Turki. Kalau di Turki dulu kan juga mereka nggak tahu bahasa Inggris. Nyampe sini juga ternyata Nggak sama terlalu. aja. Iya, karena aku nggak tahu ya, aku belum pernah punya pengalaman tinggal di Caca. Cuman kalau di Novi Sad emang, aku lihat, anak-anak mudanya tahu bahasa Inggris. Cuman kalau orang yang middle age, yang kayak 40, 50 ke atas itu kayaknya mereka udah jarang yang bisa bahasa bahasa Inggris ya. Contohnya kalau aku lagi ke pasar tradisional di sini, aku nggak bisa pakai bahasa Inggris, harus pakai bahasa Serbia. Mereka nggak tahu bahasa Inggris. Jadi itulah Iya, kendalanya. Heeh. iya Jadi kalau gimana aku gimana? tanya itu sama yang dulu kerja sama aku kan ada. Dia katanya kalau di sini itu sekolahnya itu nanti disuruh milih bahasa asing yang mau dipelajari tapi cuma bisa satu. Kebanyakan tuh mereka ngambil kalau nggak bahasa Rusia, Jerman, jarang yang pakai bahasa Inggris. Prancis ada katanya. Jadi waktu sekolah Mmm, dia disuruh milih dulu. Makanya, oh iya. ternyata kayak gitu. Makanya jarang yang bisa bahasa bahasa Inggris. Oh gitu ya? Tapi nggak tahu sih, Mhm. cuman kan di Belgrade banyak sekali perusahaan internasional yang butuh English speaker. Tapi ya emang ya keuntungan lagi kalau misalnya kita bisa maksudnya ada skill, di bahasa lain selain Mhm. Inggris ya. Ya tentunya bahasa Indonesia nggak mungkin dipakai di Serbia. Lagi kira-kira tantangan-tantangan lain yang, Mas Widarto hadapi waktu pertama pertama kali datang ke Serbia, apalagi kira-kira? Cuacanya nih. Cuacanya kalau di sini lebih parah daripada waktu saya di Turki dulu juga. Iya, di Turki nggak terlalu Heeh. dingin? Enggak, dulu kebetulan saya dapatnya daerah-daerah pantai jadi enggak, enggak terlalu dingin. Iya ya ya ya, setahuku ya kalau misalnya, wilayahnya dekat-dekat pantai jadi agak lebih Hangat kalau di warm sana. ya, lebih heeh, lebih hangat. Jadi di sana Mhm. nggak pernah dapat salju selama di sana? Salju ada, kalau waktu saya kerja Ada, di cuma Istanbul ada salju, tapi enggak ada, setebel-tebel di sini deh. nggak setebel di sini ya. Tapi kayaknya sekarang Heeh. di Serbia juga nggak terlalu tebel sih di daerah Novi Sad, cuman mungkin kalau di Caca kan daerah pegunungan ya, Mas Widarto. Iya, Jadi lebih dingin tebel di sini. daripada di Novi Sad atau di Belgrade. Jadi dia lebih lebih banyak salju jatuh ke sananya. Mhm. Tadi kita bicara tentang sukanya, itu sukanya karena, Mas Widarto bisa request libur ya. Jadi bisa, "Oke Iya, aku mau libur hari ini," karena kembali lagi teman-teman Mas Widarto itu kerja di gaji per hari, bukan per bulan. Jadi iya. Mas Widarto bisa minta libur, ke bosnya kapan pun atau gimana nih prosesnya? Ya, bisa sih kapan pun, tapi kan sayang Kapan pun? duitnya juga kalau Iya, dipotong cuman gaji cuman ya gitu itu kan. tadi, kalau misalnya Mas Widarto nggak masuk kerja, ya nggak ada gaji guys, itulah. Tapi ya menurut Mas Widarto itu sistemnya menguntungkan 50 ya? Iya, 50-50 kalau sebenarnya kalau kayak saya kan kerja di konstruksi kalau sekarang. Iya, Kalau konstruksi. ada lemburannya itu nggak apa-apa diganti sama libur jadinya. Tapi kalau lagi nggak ada lembur karena emang lagi salju kan, Iya, ya heeh. jadinya rugi deh hitungannya. Itu berarti kerja per hari itu full 8 jam kerja ya? Iya, 8,5 jam deh 8 jam. kalau hitungan 8 sama jam setengah, makan. Makan siang setengah istirahatnya? jam. Iya, mhm. Karena aku dengar-dengar dari pengalaman, teman kita yang ada di Indonesia yang kerja di sini juga katanya mereka ada yang kerja sampai 12 jam. Apa itu betul Ada atau enggak aku nggak tahu. untuk di pabrik itu pasti 12 jam kalau orang Indonesia. Orang Indonesia 12 jam, wow. Itu kalau misalnya dia kerja 12 jam dari Senin sampai Sabtu itu lumayan berat juga kalau menurut saya. Kalau di pabrik itu kalau setauku sih kalau Indonesia itu ada yang dikasih libur 2 minggu sekali, ada 2 yang minggu sekali. dikasih ada yang dikasih off nanti waktu sore ada yang nggak lembur berapa hari, 2 hari, seminggu gitu-gitu ada, Iya, beda-beda tapi sih. tapi maksud saya kalau misalnya 2 minggu cuma dapat libur sekali, sementara mereka tuh kerja dari hari Senin 12 jam sampai hari Iya, hari hari Jumat atau nggak tahu berapa hari seminggu mereka kerja itu itu berat loh, sampai Sabtu. sampai Sabtu, Minggu Minggu aja yang libur ya? Iya, Oh my god. Kalau di sini ya Mas Widarto, kalau misalnya masyarakat Serbia itu ada yang, kerja 12 jam, tapi sistemnya mereka kerja 12 jam per hari itu dari hari Senin sampai jadi sistemnya tuh 3 hari kerja, 2 hari libur. wah Jadi enak dia lah kerja itu. tuh 3 iya, jadi mereka itu kerja 3 hari full, 12 jam per hari, tapi after 3 hari, setelah 3 hari mereka dapat libur 2 hari. Begitu Mmm, terus circle-nya, begitu terus di restoran ada paling 10 jam biasanya 10 kalau jam di itu setiap restoran. hari ya. Mhm. Wow.
Menarik sekali nih pengalaman Mas Sidarto. Gimana Hmm. gimana Cacak? Cacak gimana betah? Gimana kehidupan di Oh, Cacak buat para pekerja? kalau Cacak betah sih, enak. Betah. Kalau di sini taksi juga kalau kemana naik taksi, keren deh. Kalau di Iya, Indo jarang. pemandangan. Mana kita Iya, kenal taksi. iya kan di Indo ada angkot ya. Lebih Iya, murah. Kalau di nah, Cacak nggak tahu ada bus antar nggak ada ada, bus Pak. yang ada? Nggak ada. Kalau mau Nggak ada bus. antar kotanya ada, tapi kalau Cuman kalau daerah-daerah sini dia nggak ada bis ya. atau emang Ya, suka kalau exploring. libur aja. Kalau Ah, ya, libur sama kalau lagi libur. pulang cepet, jam 4 kayak kemarin pulang-pulang Iya. cepet, main dah ke tempat Heeh. lain, naik taksi lagi. Menurut Mas Widarto, biaya hidup di Cacak gimana dibanding di Indonesia? Hmm, kalau dicacak, sebenarnya kalau kita nggak terlalu banyak jajan sih, nggak terlalu banyak jajan sedikit lah. Tapi kalau lagi kita pengen jajan ya Heeh. banyak. Tapi harganya Kalau maksudnya harganya kalau kalau dibanding dari Indonesia lebih harga standar sih sama kayak gaji lah ibaratnya. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini lebih murah kalau saya bilang. lebih murah menurutmu daripada Jakarta ya? Iya, kalau di Jakarta banyak mahal Iya. bener itu. Tantangan-tantangan itulah ya yang pasti nggak mudah ya, apalagi jauh dari keluarga. Tapi pasti selalu kalau para perantau itu pasti pasti ada pelajaran berharga yang kita dapat. Kira-kira pelajaran berharga yang Mas Widarto dapat selama kerja di Serbia bisa di-sharing? Hmm, Ada ya, kalau pelajaran hidup sih tetap lebih enak di rumah sendiri. kira-kira apa yang bisa, apa yang Mas Widarto sudah dapatkan selama di Serbia? Pelajaran apa yang kira-kira, oh ternyata gini, apalah. Ya, kalau pelajaran hidup di sini sih lebih ke kita tuh mesti semangat terus. Jangan sampai Ah, kayak betul. teman-teman kan banyak di sini yang tahu-tahu semangatnya drop karena ya mungkin faktor cuaca, faktor masalah di rumah, terus jadi Mm-mm, nggak bisa mental kerja. ya, Iya, betul sekali. tuh kadang-kadang kita pun ke sini tuh mau cari duit, mau kerja. Iya, Jangan sampai apa mikir macem-macem lah. Homesick boleh, tapi ya kalau lagi homesick. libur lah. Heeh, betul sekali Iya. Mas Widarto, betul-betul. Iya, kalau menurut aku sih pelajaran hidup aku, walaupun aku bukan pekerja ya, aku ya bisa dibilang ibu rumah tangga. Selama di Serbia, pelajaran hidup yang aku dapat ya luangkan waktu lebih ke keluarga selama Iya, kita ada waktu. Karena karena iya, aku selama aku di Serbia tuh kayak aku kembali lagi mikir, oh ternyata aku di Serbia tuh di Indonesia selama di Indonesia kayak kurang banget tuh waktunya sama keluarga ya. Dan oh, setelah aku move out di sini aku jadinya mikir ternyata susah juga kalau misalnya kita mau ke Indonesia pengen kangen ketemu ketemu keluarga susah karena ya susah. tiket lah mahal ya kan Ya, sementara kita selama kita di Indonesia kadang kita terlalu mudah eh, pengen hangout sama teman-teman selalu selalu pengennya hmm, cuma sama teman-teman jadi iya, sama keluarga malah kurang ya dan heeh, setelah jarang. kita pindah ke negara lain jadinya oh my God ternyata selama ini aku kurang waktu sama keluarga itu sih yang aku Iya, dapetin selama aku tinggal jauh dari keluarga ya. iya. Kadang Oke. pengennya telepon terus eh kalau sampai yang di rumah. iya, betul sekali. Sekarang jadi mahal kan kalau Hmm, mau nelpon, padahal kalau di Indonesia kita free kan bisa hmm, ngomong. Oke. hmm. Kalau begitu, apa ada tips yang bisa Mas Widarto bagikan buat teman-teman Indonesia yang mungkin sedang mempertimbangkan bekerja di Serbia atau yang mau Oh, datang ke Serbia? kalau yang mau ke Serbia buat kerja sih saya cuman Mm-mm. kalau bisa dicek-cek dulu sumbernya, PT-nya, Iya, betul. jenis pekerjaannya, jangan sampai salah pilih karena yang udah-udah kan banyak yang datang ke sini ujung-ujungnya malah nyesel lah pengen pulang karena nggak Ya, betah lihat ya kerjanya juga betul kan. betul. Harus harus diteliti baik-baik sih sebenarnya jangan sampai Mm-mm. agensi malah nipu-nipu sekalinya kita sampai di Serbia kita lontang-lantung nggak tahu apa-apa kasihan kan ya. Iya, Jadi itu iya sih karena emang tips nggak yang tahu paling apa-apa penting. biasanya. Mm-mm. Mm-mm. Makanya makanya aku topiknya hari ini maksudnya tujuan dari interview kita ya buat pengetahuan info buat teman-teman jangan sampai ada yang punya pengalaman yang menyedihkan seperti Iya, teman-teman atau Mas Widarto alami. Jadi itu iya, tipsnya harus betul-betul dipelajari harus betul-betul yakin apa ini eh, narasumbernya terpercaya sebelum datang ke Serbia emang udah ada ya, kerjaan apa enggak. Ya rajin-rajin betul. bertanya, rajin-rajin searching di Iya, Google kan nggak susah gitu maksudnya.
Oke, Hmm, terima kasih banyak Mas Widarto ya, sudah berbagi cerita dan tips yang sangat inspiratif tentunya. Semoga pengalaman Mas Widarto bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang nonton eh, video kita hari ini, pendengar kita. Nah, buat teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap mendukung teman-teman pekerja migran kita dimanapun mereka berada, entah itu di Serbia, di Turki, dimanapun. Kalau kalian punya cerita menarik untuk dibagikan, jangan ragu untuk hubungi saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, Mas Widarto. Tetap belajar dan sampai ya, bertemu lagi di lain waktu. Dan ya. kita akhiri video hari ini. Kita bertemu di Kisah Perantau episode berikutnya. Bye-bye. Makasih Mas Bye bye. Widarto.